Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menghapus sampah-sampah yang ada di handphone Xiaomi kita. Tujuannya untuk meningkatkan performa di handphone Xiaomi kita dan ketika kita bermain game itu lancar, ketika kita membuka atau menutup aplikasi itu lancar ya teman ya. Jadi untuk penghapusan sampah-sampah ini cuma menghapus sampah doang, tidak menghapus data-data penting kita seperti foto, video atau data-data game kita itu masih aman ya. Jadi yang dihapus cuma sampah doang ya teman ya. Oke, jadi seperti yang teman lihat ya, untuk melakukan penghapusan sampah-sampah di handphone saya ini, saya menggunakan satu aplikasi. Jadi bagusnya itu ya guys ya, kita cukup satu klik aja aplikasinya akan running secara otomatis dan akan mencari atau menyaring ya file penting dan file yang nggak penting ya. Jadi yang akan dihapus itu file yang nggak penting ya teman ya. Nah, jadi bagusnya aplikasi ini sudah bekerja di operasi yang lebih tinggi ya, seperti di handphone saya ini Redmi 13 menggunakan sistem operasi HyperOS 2.0 dan Android 15 ya. Jadi buat teman-teman yang pengguna Android lain ini juga bisa ya teman-teman ya. Seperti teman-teman menggunakan handphone Vivo, Oppo dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi ini setelah saya lakukan pengcleaningannya atau penghapusan sampah-sampahnya. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian aplikasi Chrome ya, sampahnya tadi sampai 1 GB, untuk di bagian file CC-nya sekarang bisa teman lihat cuma berada di 11,95 MB aja. Lanjut kita lihat di aplikasi lain seperti Facebook, ini tadinya ada 500 MB untuk file CC-nya, sekarang sudah menjadi 300 KB ya. Sekarang coba kita lihat di aplikasi game, biasanya ini untuk sampah CC-nya banyak banget. Jadi kalau kita lihat setelah kita lakukan pengcleaningan di aplikasi ini, jadi bisa teman lihat ya sampah CC-nya menjadi 0 ya. Oke teman, jadi kalau kita lihat di bagian aplikasi security di bagian pembersihan, ini kan tugasnya sama ya untuk melakukan penghapusan sampah-sampah di handphone kita. Jadi menurut saya di bagian aplikasian pembersihan ini tidak secara optimal untuk membersihkan semua sampahnya gitu ya. Jadi ini bisa teman lihat setelah kita melakukan cleaning di aplikasi yang tadi ya. Jadi ini sampah di bagian pembersih di aplikasi security-nya udah sedikit ya. Biasanya kalau kita lakukan pembersihan itu kadang sampai sampahnya itu menjadi 2 giga nih teman ya. Nah, jadi untuk sampah-sampah ini dia bakal nambah terus ya, seperti kita buka dan tutup aplikasi, seperti kita main game, itu sampahnya bakal nambah terus ya teman ya. Jadi metode ini wajib teman-teman lakukan seminggu sekali gitu ya, untuk melakukan pengcleaningan di handphone teman-teman agar lebih optimal untuk kinerja dari handphone teman-teman gitu ya. Oke teman, jadi teman-teman kita masuk aja ke dalam tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman download aplikasinya melalui link deskripsi di video ini. Jadi buat teman-teman kalau pengen aplikasinya di Google Play Store ini juga bisa ya, nantinya berbayar gitu ya. Kalau di aplikasi ini teman-teman udah menikmati semua fiturnya. Jadi untuk nama aplikasi ini adalah SD Mate yang SE ya teman ya. Dulu pernah saya bahas di Redmi 9C itu yang SD Mate aja ya. Yang ini udah versi terbarunya tentunya udah berjalan ya di operasi sistem yang lebih tinggi ya, seperti di Android 15. Oke, jadi ini aplikasinya sudah kita pasang ya temannya. Ini lagi tahap untuk memindai keamanan, untuk ngecek keamanan Xiaomi untuk aplikasi ini apakah aman atau tidak ya. Jadi seperti yang teman lihat untuk keamanannya ini lolos tes keamanan, tidak ada resiko yang terdeteksi. Jadi aplikasinya aman buat teman-teman pakai gitu ya. Oke, jadi setelah teman install untuk aplikasinya tentunya sudah tampil di menu teman-teman seperti ini. Teman untuk aplikasinya teman klik lama ya. Jadi kita klik lama, kita klik info aplikasi. Lanjut teman scroll ke bawah dan teman izinkan setelan yang dibatasi ini teman izinkan ya. Atau teman hidupkan fitur ini. Oke, lanjut kita kembalikan dan teman buka aplikasinya. Ini teman close aja. Lanjut, kita lanjutkan ya gitu ya. Ada tombol lanjutkan di bawah ini. Lanjut, kita periksa pembaruan ini jangan teman klik ya, nanti bakal diinstal yang via Google Play Store-nya. Jadi kita lanjutkan aja. Selanjutnya kita berikan akses untuk di bagian notifikasi ini kita izinkan. Berikan akses untuk di bagian akses semua filenya untuk melihat file-file kita seperti sampah-sampah di file manager kita ini bakal deteksi nantinya gitu ya. Lanjut untuk teman-teman yang nggak pandai ya untuk melakukan akses untuk Shizuku, jangan teman gunakan ya. Teman klik jangan gunakan Shizuku. Terus untuk akses rootnya teman klik jangan juga. Lanjut untuk di bagian tadi penggunaan ini teman izinkan untuk aplikasi SD Mate SE nya. Akses penggunaan ini teman aktifkan aja, terus kita centang dan kita tunggu hitungan mundur 10 detiknya. Jika sudah habis kita klik OK ya teman ya. Oke, kita kembalikan lagi.
Kita kembalikan lagi. Lanjut untuk aksesibilitas ini juga kita aktifkan. Lanjut kita klik di bagian aplikasi yang kita download. Jadi buat teman kalau izinnya nggak teman aktifkan di info aplikasi ini nggak bakal bisa teman aktifkan gitu ya. Jadi untuk aplikasi SD Main SE ini teman aktifkan untuk di bagian aksesibilitasnya. Lanjut kita tunggu lagi, hitung mundur 10 detik. Kita klik OK lagi teman. Oke teman, jadi ini perizinan sudah kita izinkan semuanya. Lanjut kita klik settingan ini ya. Nah jadi di bagian peralatan ini adalah settingan yang harus teman atur. Jadi saya sarankan ya buat teman setting aja seperti ini. Jadi biar nggak lama ya guys ya waktu kita. Saya nggak jelasin satu-satu fiturnya, nanti lama ya gitu ya. Teman setting aja seperti ini. Ini settingan aman yang saya pakai ya. Jadi bagian pembersihan sistemnya juga seperti ini. Teman checklist saja seperti ini. Teman contoh aja seperti ini ya. Oke, lanjut di bagian pembersihan aplikasi. Teman checklist seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen fiturnya ya gitu ya, yang nggak saya centang, teman-teman baca dulu. Oke, jadi untuk pembersihan WhatsApp ini nggak saya centang ya, seperti kita ngirim file gitu ya. Nanti kan sampainya bakal ada di file manager kita. Jadi buat teman-teman sesuaikan aja, opsional ya gitu ya, di bagian settingan ini. Lanjut di bagian pembersihan duplikat ya, ini teman-teman atur seperti ini. Lanjut di pengendali aplikasi, teman setting seperti itu. Oke, jadi setelah teman setting seperti ini, lanjut teman lakukan pembersihan ya. Teman klik yang bagian tengah ini. Jadi dia akan otomatis akan mencari atau menyaring aplikasi atau data-datanya atau file-file yang nggak penting ya teman-teman ya. Jadi akan dipisahkan nanti untuk dihapus. Oke, jadi ini karena tadi sudah saya hapus ya untuk file yang tadi awal saya cleaning itu berada di 9 GB ya teman ya. Jadi ya cukup banyak ya karena handphone ini juga handphone daily driver saya gitu ya. Oke, jadi kalau saya cleaning ulang ini sampainya nggak banyak ya temannya, di bagian aplikasi cuma 119 MB aja ya. Oke, jadi setelah teman lakukan cleaning ya, ini kan tinggal penghapusan. Teman klik hapus yang bagian tengah ya teman ya. Jadi kita klik hapus semuanya. Nah yang ini ya. Oke, kita klik yang ini. Kita hapus. Nah ini udah mulai penghapusan sampah-sampahnya. Jadi file-file penting teman-teman itu aman, seperti foto, data-data gamenya, data aplikasi itu aman ya. Oke teman, jadi seperti itu ya tutorialnya untuk menghapus file sampah di handphone Xiaomi kita. Jadi seperti yang teman lihat tadi ya, seperti saya cleaning di awal tadi, itu sampah-sampahnya berada di 9 GB-an ya. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan cleaning yang ada di security, itu sebenarnya nggak meng-cleaning secara optimal ya semua file-file sampahnya. Jadi kita perlu menggunakan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini udah lama ya guys ya, saya pakai dulu yang SD Mate aja. Itu saya pakai dulu di Xiaomi Redmi Note 8 dan Redmi 9C ya, untuk meningkatkan performanya. Jadi ya lebih enteng guys ya kinerja dari handphone kita, apalagi handphone entry level seperti series Redmi gitu ya. Oke teman, terima kasih buat teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.